Ya, malam ini kita akan mempelajari sejarahnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu nabi yang terkenal. Ini tentang kelahirannya dulu ya. Pertama-tama itu ada kisah namanya Raja Abraha. Raja Abraha itu punya tentara gajah yang sangat banyak sekali, yang besar-besar. Mereka berangkat dari negeri Yaman untuk menghancurkan Ka'bah di Mekah. Nah, penduduk Mekah yang mengetahui kedatangan pasukan besar itu sangat takut dan cemas. Mereka tidak punya kekuatan untuk menghadapinya. Mereka hanya bisa pasrah. Ya Allah, besar sekali pasukan yang akan datang menyerang kita. Ya Allah, aku butuh bantuanmu. Ya Allah, kami butuh bantuanmu. Nah, di Mekah itu waktu itu pemimpinnya adalah Abdul Muthalib, pamannya Nabi Muhammad. Ini belum lahir Nabi Muhammadnya. Nah, Abdul Muthalib pun tidak mampu berbuat banyak. Dia hanya bisa berdoa kepada Allah agar pasukan Raja Abraha itu tidak dapat menghancurkan Ka'bah. Nah, Kak, tahu nggak mengapa kok Raja Abraha ingin menyerang Mekah? Nggak tahu. Soalnya Raja Abraha itu juga mendirikan bangunan yang sangat besar kayak gereja itu. Nah, dia itu ingin semua orang yang ada di dunia itu menjadi pusat peribadatan. Jadi semua beribadah menujunya ke situ, ke Yaman. Tapi karena udah terlanjur dibangun tapi nggak ada orang yang datang, akhirnya dia nyari, ini penyebabnya apa sih, kok mereka nggak datang. Oh, ternyata di Mekah itu ada Ka'bah. Ka'bah itu jadi pusat peribadatan saat ini di dunia. Akhirnya dia ingin menyerang Ka'bah, itu diserang pakai gajah, pasukan yang besar-besar. Nah, ketika mereka menyerang dan hampir sampai ke Ka'bah, akhirnya Allah ngirim pasukan burung dari langit. Itu burungnya namanya burung ababil. Nah, mereka itu datang dengan membawa batu ya. Batu itu batu dari neraka, panas, dijatuhkan ke pasukan Ka'bah, pasukan gajah tadi. Lempar. Akhirnya pasukan gajah ini pada kalah karena adanya burung yang banyak itu kan. Nah, pada saat itu lahirlah Nabi Muhammad dari perut ibunya yang bernama Aminah, sedangkan ayah Nabi Muhammad bernama Abdullah. Ibunya Nabi Muhammad itu namanya siapa? Aminah. Bapaknya namanya Abdullah. Abdullah ya, gitu ya. Nah, Abdullah itu adalah anak dari Abdul Muthalib. Oh, ternyata tadi Abdul Muthalib itu kan pemimpin Makkah. Itu ternyata simbahnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad masih keturunan Nabi Ismail, putra Nabi Ibrahim. Kedua nabi ini adalah yang membangun Ka'bah. Yang membangun Ka'bah itu Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Sehingga Nabi Muhammad adalah keturunan orang yang mulia. Kelahiran Nabi Muhammad ini sudah diberitakan dalam kitab-kitab zaman dulu seperti Zabur, kitab Taurat, dan kitab Injil, yaitu akan hadirnya Nabi akhir zaman di tengah-tengah umat. Ialah Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad kan sudah lahir tuh, diasuh oleh ibunya hingga berusia 2 tahun. Berusia 2 tahun, beberapa lama kemudian ibunya wafat, meninggalkannya. Jadilah Nabi Muhammad anak yang tidak punya ayah dan ibu. Dan kejadian ini sangat menyedihkan bagi
siapa saja yang ditinggalkan orang yang dicintainya, pasti dia sangat bersedih. Nabi Muhammad itu lahir usia 2 tahun itu kayak adik kan usia 2 tahun. Kami 2 tahun itu udah nggak punya ayah, nggak punya ibu. Sejak kecil lah Allah sudah diberi ujian dan cobaan oleh Allah, seperti kematian ibu dan ayahnya tercinta. Allah pasti memberi itu semua, dan sudah punya juga Allah ternyata Allah punya tujuan lain. Dan karena Nabi Muhammad adalah orang yang dicintainya, dicintai Allah, maksud dan tujuan itu akan terlihat, yaitu Nabi Muhammad menjadi orang yang penyabar dan bersyukur. Jadi kita harus punya sifat penyabar dan bersyukur. Apabila kita punya sesuatu yang disyukuri, alhamdulillah, ya. Hidup mandiri. Ketika ayah dan ibunya wafat, Nabi Muhammad dididik dan dibesarkan oleh kakeknya Abdul Muthalib. Jadi Nabi Muhammad ikut Mbah Kum. Kakeknya sangat sayang kepada Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad ini hidup sebatang kara. Namun Nabi Muhammad bukanlah anak yang manja. Sejak kecil beliau mencari nafkah sendiri dengan cara menggembala kambing milik tetangganya. Padahal kakeknya adalah orang kaya dan pemimpin suku Quraisy. Setelah kakeknya wafat, Nabi Muhammad dibesarkan dan dididik oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib itu pamannya Nabi Muhammad. Rasa cinta dan sayang Abu Thalib Abu Thalib kepada Nabi Muhammad juga sangat besar. Saat bersama pamannya inilah Nabi diajarkan cara berdagang. Beliau berdagang hingga ke luar negeri dengan membawa keuntungan yang banyak. Beliau berdagang dengan penuh kejujuran sehingga pembeli menyukai beliau dan akhirnya membeli barang dagangannya. Nah, kalau Nabi Muhammad itu jujur kalau jualan. Ini misalnya ini saya punya kayu bakar, saya dapat pulaannya sekian, ini saya jual, terserah Anda mau membeli berapa, itu saya pulaannya sekian. Nabi Muhammad menikah. Di mana-mana Nabi Muhammad dikenal sebagai orang yang baik budinya, suka menolong, jujur, sopan, dan terpercaya atau al-amin. Sopan ya enggak kemaki. Kemaki itu yang enggak ya kayak orang tua di bawah kok ada anak-anak di atas lemari mereka itu enggak sopan namanya. Nabi Muhammad itu sopan. Seperti inilah yang membuat Khadijah, seorang perempuan yang kaya raya, baik hati dan menolong untuk cinta kepada Nabi. Karena keduanya setuju untuk menikah, maka jadilah keduanya menikah. Dari pernikahan itu lahirlah Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Setelah Khadijah wafat, Nabi Muhammad menikah dengan Saudah, Aisyah, Hafsah, Zainab binti Huzaimah, Ummu Salamah, Zainab binti Jahsy, Juwairiyah, Ummu Habibah, Sofiyah, dan Maimunah. Semua istri Nabi itu adalah perempuan-perempuan sholihah yang dikenal dengan ketaatannya dan kebaikannya. Ini kisah Nabi Muhammad mendapat wahyu. Nabi Muhammad mendapat wahyu dari Allah pertama kali ketika beliau berada di dalam gua Hira, di dalam gua.
gua itu batu kayak di gunung itu. Nah itu ada terowongan masuk, dan biasanya tempat untuk bersembunyi dari kejaran orang-orang atau tempat untuk jalan-jalan, lihat-lihat gitu. Masyarakat pada waktu itu menyembah patung berhala, berdagang dengan curang, yaitu dengan mengurangi timbangan, membenci dan mengubur hidup-hidup bayi perempuan, dan kerusakan moral lainnya. Nabi menginginkan kebaikan budi pekerti umat manusia. Setelah mendapat wahyu, Nabi sangat sering berbolak-balik dari rumahnya ke Gua Hira. Saat sedang merenung, Allah mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu pertama pada Nabi Muhammad. Malaikat Jibril berkata pada Nabi Muhammad, "Bacalah, Iqra, bacalah." Nabi Muhammad bingung, "Aku tidak bisa membaca." Jibril berkata lagi, "Bacalah." Nabi menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Kemudian malaikat Jibril merangkul Nabi Muhammad, dirangkul, melepaskan, lalu membaca firman Allah, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanlah yang paling pemurah dan mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Itu wahyu pertama. Begitulah akhirnya Nabi Muhammad mendapat wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ayat-ayat selanjutnya turun secara berangsur-angsur sesuai dengan keadaan tertentu, hingga pada akhirnya lengkap menjadi satu kitab seperti yang kita miliki pada saat ini, yaitu Al-Qur'an. Selesai. Assalamualaikum. Bayi yang membawa berkah. Kelahiran Muhammad membawa kebahagiaan yang tidak terkira bagi Aminah dari Abdul Muthalib. Keduanya tidak henti-hentinya meminang Muhammad. Senyum kebahagiaan selalu tersungging di bibir mereka. Senyum ya nduk mliyu. Namun kebahagiaan ini tidak berlangsung lama. Dalam tradisi bangsa Arab, saat itu seorang bayi yang dilahirkan dari kalangan mereka harus disusui oleh perempuan lain di pedesaan. Itu dilakukan dengan tujuan meningkatkan daya tahan tubuh si bayi. Selain itu diharapkan setelah anak-anak tersebut fasih berbahasa Arab. Lingkungan pedesaan yang masih alami dengan udara bersih dan segar sangat baik bagi pertumbuhan anak. Watak mereka menjadi lembut, fisik dan indranya berkembang sempurna, daya pikirnya jernih, perasaannya menjadi halus. Sebelum mendapat ibu susuan, Muhammad disusui oleh Subaidah. Namun tidak berapa lama air susu Subaidah habis. Aminah menjadi cemas. Sambil menggendong Muhammad, Aminah berdiri mematung di depan pintu. Ia menunggu perempuan-perempuan yang mau menjadi ibu susu bagi anaknya. Hingga lama menunggu, tidak satupun rombongan perempuan itu mendekatinya. Mereka enggan menyusui Muhammad karena sang bayi hanyalah anak yatim. Mereka berpikir bahwa
tidak ada harta yang dapat diberikan oleh orang tua anak yatim. Cukup lama Aminah menanti. Akhirnya datanglah Halimah As-Sa'diyah. Halimah adalah seorang perempuan miskin dari Bani Sa'd. Dia memiliki bayi yang masih menyusu, namun karena kondisi ekonomi yang sangat kekurangan, air susu Halimah tidak keluar banyak. Halimah membutuhkan. Bapak, hari ini mau bercerita kisah apa? Hari ini akan bercerita tentang bagaimana Nabi Muhammad diangkat menjadi utusan Allah. Jadi pada zaman dulu Nabi Muhammad gundah gulana karena masih banyak penduduk Mekah yang menyembah berhala, yang tidak pernah menciptakan seekor alat pun. Jadi bagaimana mungkin mereka menciptakan alam semesta? Kemudian Nabi Muhammad sering mengasingkan diri di sebuah gua. Gua apa itu namanya? Gua Hiro. Gua Hiro. Jadi di dalam Gua Hiro pada suatu malam Nabi Muhammad kedatangan makhluk. Makhluk yang datang itu adalah malaikat Jibril. Ia datang membangunkan Muhammad yang sedang tidur karena kelelahan. Jibril membawa sehelai lembaran dan berkata kepada Muhammad, "Iqra, bacalah." Dengan hati yang masih dipenuhi rasa terkejut, Muhammad menjawab, "Saya tidak dapat membaca." Kemudian malaikat Jibril mendekap sehingga Muhammad merasa lemas. Jadi Jibril melepaskan dekapannya lalu berkata lagi, "Bacalah." Dipenuhi rasa takut, Muhammad mengulangi jawaban yang sama, dan Jibril kemudian mendekap lagi sambil berkata, "Bacalah." Kejadian itu berulang sampai 3 kali. Kemudian setelah Muhammad berkata, "Apa yang harus saya baca?" Barulah Jibril membaca surat Al-Alaq ayat pertama hingga ayat kelima. "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia melalui perantara kholam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya." Setelah mengucapkan bacaan itu dan Muhammad mampu menirukannya, malaikat Jibril pun pergi meninggalkan Muhammad dengan hati yang terujam firman Allah tadi. Jadi Muhammad mendadak tersentak sadar. Beliau terbangun dan ketakutan sambil bertanya dalam hati, Siapa yang kulihat tadi? Dan begitulah Nabi Muhammad diangkat menjadi utusan Allah. Jadi siapa yang mendatangi Nabi Muhammad tadi? Malaikat Jibril. Terus di mana tadi? Di gua Hiro. Gua Hiro itu adanya di Bukit Nur. Dan selesai. Ini ayah mau bercerita tentang Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu nabinya umat Islam. Nabi Muhammad itu lahir pada tanggal berapa? Kayak aktif sama arah bulannya. Iya. Tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Dan tahun itu disebut tahun gajah. Kamu tahu ya? Kamu tahu? Kenapa disebut tahun gajah? Kenapa disebut tahun gajah? Hah? Yang keras juga? Yang keras. Itu di mana? Di Mekah. Oh, ya. Karena pada saat itu ada bangsa di Mekah. Ayahnya Nabi Muhammad siapa namanya? Abdullah. Ya, bin Abdullah. Terus ibunya bernama Siti Aminah. Ya.
Cisam, Ya. ayah akan membacakan sirah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, rahmat bagi alam semesta. Pada saat Nabi Muhammad lahir, berbagai patung-patung berhala di Ka'bah roboh berjatuhan dan bersujud, ya Sam, ya. Tumbuhan yang kering bersemi kembali, bermacam-macam buahan di pohon menjadi matang. Langit, bumi, dan seluruh alam bersuka cita. Terus senang semua, ya Sam, ya. Mata air kering bisa memancarkan airnya kembali. Abdullah itu ayahnya Nabi Muhammad SAW. Wafat itu ketika Nabi masih berusia 6 bulan di dalam kandungan ibunya, Ibu Siti Aminah. Muhammad lahir di Mekah pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah, yaitu tahun 571 Masehi, ya Sam, ya. Beberapa tahun kemudian Siti Aminah ibunya juga wafat, Sam. Terus Nabi Muhammad kecil Itu apa ya? wafat itu meninggal. Iya. Terus Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya. Diasuh oleh kakeknya, saya maaf ya. Diasuh oleh kakaknya Abdul Muthalib. Saat berusia 8 tahun kakeknya meninggal juga, wafat juga. Kemudian ia diasuh oleh Abu Thalib, pamannya. Karena keluhurannya Muhammad mendapat julukan Al-Amin. Artinya apa, Sam? Dapat dipercaya. Pada usia yang sudah 40 tahun, Muhammad sering menyepi ke Gua Hira. Tiba-tiba malaikat Jibril alaihissalam mendatangi dan menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya menjadi nabi dan juga rasul yang terakhir. Ya Sam, ya. Gitu. Selama melakukan dakwah di kalangan kaum Quraisy tidak mudah. Nabi Muhammad SAW banyak mendapatkan hinaan dan hendak dibunuh oleh kaum Quraisy. Ya Sam, ya. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kak Sanum, hari ini saya mau bercerita tentang sepenggal kisah Nabi Muhammad SAW saat kecil. Ya. Sebenarnya dalam Islam Nabi Muhammad SAW diketahui sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membenarkan dan menyempurnakan agama-agama samawi terdahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 40 yang artinya Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kehadiran sosok Nabi Muhammad SAW adalah bentuk karunia bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Bahkan alam pun menyebut dalam gembira hal tersebut, dilansir dari beberapa sumber. Jadi Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan seorang yatim piatu. Dari yatim dulu di rumah Abu Thalib yang terletak di perkampungan Bani Hashim. Ayahnya yang bernama Abdullah meninggal ketika Nabi Muhammad SAW masih berada dalam kandungan. Ibunya namanya siapa? Siti Aminah. Selama 3 hari Nabi Muhammad SAW disusui oleh ibunya Siti Aminah. Nabi Muhammad SAW juga sempat disusui oleh budak wanita milik ayahnya, yaitu Ummu Aiman. Lalu pernah disusui oleh budak bernama Subaibah milik paman beliau Abu Lahab. Ketika kecil Nabi Muhammad SAW tumbuh dan menjalani hidup layaknya seorang anak kecil pada umumnya. Namun karena dulu tradisi Quraisy masih melekat, maka pada hari ke-18 sesuai Siti Aminah melahirkan Nabi Muhammad harus disembunyikan ke pedalaman dan
baru dikembalikan ketika ia berusia 8 atau 10 tahun. Nabi Muhammad SAW pun saat itu tumbuh menjadi anak yang cepat tanggap, Kak Shanum, selalu membantu teman-temannya, bersikap baik, jujur, dan dianugerahi kecerdasan yang luar biasa dibandingkan dengan anak usianya. Bahkan dia juga pandai. Sudah siap? Siap. Siang begitu terik, panas. Angin berhembus membawa aroma padang pasir yang terbakar matahari. Andai ada tempat berteduh, semua orang akan memilih berteduh. Di padang rumput, di bawah bukit terlihat beberapa kumpulan domba. Mereka sedang memakan rumput-rumput hijau. Beberapa pengembala terlihat sedang beristirahat di bawah pohon sambil tiduran. Akan tetapi, ada seseorang pengembala terlihat masih bersemangat. Ayo domba-dombaku tersayang, berkumpullah di padang rumput sebelah sana. Di sana rumputnya lebih banyak. Kalian bisa memakan sepuasnya. Nih dombanya nih. Ada berapa dombanya nih? 1, 2, 4. Hebat, ada 4. Nah, sekarang kalian makanlah sepuasnya di sini ya. Jika kalian sudah kenyang, kita akan kembali ke kandang. Ucap pengembala pintar itu. Gimana suara domba? Mbe, domba itu bersautan. Domba-domba itu mulai memakan rumput yang tumbuh subur. Dia makan rumput. Pengembala yang hebat itu adalah Muhammad. Saat itu, beliau sudah remaja. Setelah kakeknya meninggal, Muhammad diasuh oleh Abu Thalib, pamannya. Abu Thalib tidak termasuk keluarga kaya. Kehidupannya biasa, anaknya banyak, dan Muhammad ingin sekali membantu perekonomian pamannya. Karena itu, Muhammad mengembala domba milik orang lain. Muhammad mendapatkan upah dari pekerjaan itu. Upah itu apa? Uang. Ya. Hai Muhammad, sudahlah. Istirahatlah dulu. Domba-domba itu tidak perlu kamu atur. Ia akan mencari makan sendiri. Teriak seorang pengembala kepada Muhammad. Aku tidak mau istirahat dulu. Aku ingin memastikan mereka mendapatkan rumput yang bagus. Aku ingin temanku sehat dan gemuk, jawab Muhammad. Hahaha, kamu terlalu baik. Upah kita sangatlah kecil. Untuk apa memikirkan domba-domba ini? Ejek temannya yang tersenyum sinis. Kita sudah diberi amanah untuk menjaga dan merawat domba ini. Kita sudah setuju menerima upah yang sudah ditentukan. Jadi, kita harus bekerja sebaik mungkin, ya. Jika domba-domba ini sehat, pasti majikan kita senang. Cahaya di tengah kegelapan. Kakak Irna sudah siap mendengarkan? Sing semangat dong. Langsung aja lah. Bintang Ahmad telah terbit. Dia telah lahir. Suara laki-laki itu bergetar. Ada kepanikan dan ketakutan di sorot matanya. Bintang Ahmad adalah bintang yang dinyatakan Taurat sebagai pertanda kelahiran Nabi terakhir. Apakah benar telah lahir? Di mana semua orang berpandangan, takut sekaligus penasaran. Di tempat lain, kejadian aneh terjadi. Patung berhala di seluruh jazirah Arab roboh. Di Persia, api abadi di kuil para penganut Majusi tiba-tiba padam. Padahal api itu dijaga siang dan malam. Ajaib, itulah pertanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat yang sama, di kota Mekah yang damai, lahir seorang bayi laki-laki. Dia adalah putra Abdullah bin Abdul Muthalib. Ibunya bernama Aminah binti Wahab. Pada saat melahirkan, Aminah melihat seberkas cahaya keluar dari tubuhnya. Diakah bintang Ahmad itu? Dialah Ahmad yang disebut dalam Taurat dan Injil, Nabi dan Rasul terakhir yang akan membawa ajaran Islam yang sempurna. Dialah Muhammad, pembawa kebenaran. Dengan tergopoh-gopoh, seorang utusan Aminah binti Wahab pergi ke rumah Abdul Muthalib. Telah lahir bayi laki-laki untukmu, ujar perempuan itu sambil tersenyum. Abdul Muthalib langsung berdiri. Dia bergegas pergi ke rumah putranya. Seorang budak perempuan bernama Suwaibah juga berlari ke rumah tuanya.
Abu Lahab. "Tuan, Tuan, ada apa, Suaibah? Mengapa berteriak memanggilku?" seru Abu Lahab. "Kabar gembira, Tuan," seru Suaibah. "Kabar gembira? Ada apa? Cepat katakan." Abu Lahab tidak sabar. "Putra saudara Anda telah lahir, laki-laki, sehat dan tampan." "Putra Tuan Abdullah telah lahir." Mata Abu Lahab berbinar. Tanpa sadar, dia melompat-lompat senang seperti anak kecil. Syukurlah Abdullah memiliki putra. Abu Lahab segera berlari mau mengabarkan hal itu kepada yang lain. Kegembiraan meliputi kediaman keluarga besar Abdul Muthalib.